Dan akhirnya si kakek pun harus rela melihat kapal yang selama ini menemaninya tenggelam secara perlahan-lahan. Okenco, balik lagi di channel Okenco Film. Pada video kali ini aku akan membahas alur cerita film yang berjudul All Is Lost. Film ini dirilis pada tahun 2013 dan diangkat dari kisah nyata. Di film ini agak sedikit berbeda dengan film yang pernah aku bahas sebelumnya, di mana latar belakang film ini tidak akan berpindah-pindah scene dan pemeran utamanya juga tidak terlalu banyak dialog karena dia cuma sendiri. Mau ngomong sama siapa coba, ya kan? Seperti biasa, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai ke alur ceritanya dan selamat menonton. Film diawali dengan seorang kakek yang terbangun dari tidurnya dan melihat lantai kapalnya sudah tergenang air, yang ternyata air tersebut masuk ke kapalnya dikarenakan adanya kontainer yang menabrak dinding kapalnya sehingga menyebabkan kebocoran. Kakek ini adalah aktor utamanya. Jadi si kakek ini adalah seorang pelaut dan ia sedang berada di laut sejauh 918 km dari daratan Sumatera. Si kakek pun mencoba melepaskan kontainer yang tersangkut di kapalnya dengan menggunakan tongkat besi. Namun sayangnya usahanya itu belum berhasil. Akhirnya ia pun mengkaitkan kontainer tersebut dengan tali jangkar, dengan harapan jangkar tersebut dapat menarik kontainer itu dari kapalnya. Kemudian si kakek pun memutar kemudi kapalnya ke arah berlawanan dan akhirnya kontainer itu pun terlepas. Kemudian si kakek masuk ke dalam kamarnya dan melihat seluruh isi kapalnya sudah tergenang oleh air. Ia pun mencoba menyalakan listrik dan navigasi di kapalnya. Namun ternyata semua sudah korslet termasuk radio komunikasi yang ia miliki. Karena semua terkena air laut, ia pun mengambil sebuah kotak dari dalam kapalnya yang isinya ternyata adalah lem kayu. Si kakek pun mencoba untuk menambal lubang dinding kapalnya dengan mengoleskan lem kayu terlebih dahulu, dan ia pun membuat pompa manual yang ia buat dari potongan kayu dengan tujuan untuk mengeluarkan genangan air dari dalam kapalnya. Sore pun tiba. Kita diperlihatkan si kakek yang sedang mengkonsumsi makanan kaleng, sepertinya sarden, sambil bersandar ke dinding termenung melihat keadaan sekitar. Kemudian si kakek pun beristirahat di dalam kapal ditemani dengan genangan air laut yang masuk ke kapalnya. Di hari kedua, kegiatan yang dilakukan oleh kakek dari pagi sampai sore hanyalah menambal dinding kapal dan memompa air keluar sampai tangannya pun terasa pegal. Lalu ia pun kembali mengkonsumsi makanan kaleng tadi. Pada sore harinya, si kakek yang berlayar tanpa tujuan ini bingung harus kemana dia berlayar. Tanpa adanya radio dan navigasi, ia hanya mengandalkan angin yang membawa kapalnya berlayar. Pada hari ketiga, si kakek kembali terlihat sedang membersihkan isi kapalnya, dan ia kembali mengecek lagi hasil tambalannya yang ia sudah kerjakan seharian penuh. Merasa tidak yakin, si kakek pun sengaja memiringkan kapalnya untuk melihat apakah masih ada terjadi kebocoran. Ia pun mengeluarkan sebuah aki dari mesin kapalnya dengan tujuan untuk memberi daya baterai ke radio komunikasinya, namun tetap saja radionya tidak dapat berfungsi. Si kakek pun mulai pasrah dan masuk ke dalam kapalnya dan membaca buku navigasi bintang. Ketika ia sedang membaca, tiba-tiba ada suara kresek-kresek yang muncul dari radionya. Ia pun mencoba berkomunikasi dengan harapan ada yang terkoneksi dengan orang. Namun sayangnya radio tersebut kembali tidak berfungsi.
Si kakek pun makin bingung atas kejadian yang menimpanya. Lalu ia pun mencoba menenangkan diri dengan meminum extra jos sedikit dengan mencoba memasak sesuatu. Ketika sedang memasak, ia mendengar suara rintikan hujan dari luar. Saat itu juga ia langsung membasahi dirinya dan lalu melanjutkan makan lagi. Pada hari keempat, si kakek mencoba untuk memperbaiki antena radio yang berada di tiang layarnya. Ia pun memanjat menggunakan perlengkapan yang seadanya. Saat sampai di atas, ia melihat awan gelap dari kejauhan yang menandakan akan datangnya badai. Dalam hati si kakek tahu bahwa akan terjadi bahaya malam ini. Ia pun langsung bergegas turun untuk mempersiapkan diri. Cadangan makanan, kaleng, dan peralatan yang ia butuhkan disimpan seaman mungkin. Ia mengisi jerigen air dengan air keran yang dimana itu bukan merupakan air laut yang belum dimasak. Dan si kakek pun tidak lupa untuk mencukur jenggot dan kumisnya biar tetap santuy menghadapi badai nanti malam dan memakai jas hujannya. Akhirnya malam pun tiba. Kapalnya pun mulai terguncang. Ia bergegas mengendalikan kapalnya di tengah hujan yang sangat deras, angin kencang, awan yang gelap, dan ombak yang tinggi. Saat itulah terjadi badai guncangan yang sangat hebat dan membuat si kakek kewalahan. Ia pun berlindung di dalam kapalnya, tapi bukannya semakin membaik, kapal si kakek justru malah terbalik. Si kakek dan seluruh barang pun terbanting ke sana kemari. Tidak lama kemudian guncangan kedua pun terjadi dan kapalnya pun terbalik lagi. Si kakek lalu keluar untuk melempar tali dari kapalnya. Tapi tiba-tiba kapalnya malah diterjang ombak lagi dan terbalik lagi. Dia pun langsung terpental ke dalam air. Tapi singkat cerita di sini kapal kakek kembali normal dan melihat tiang layarnya yang sudah patah, dan kakek ini pun berpikir sudah bisa dipastikan bahwa kapal ini tidak akan bisa bergerak lagi dengan kondisi yang amat sangat kacau. Dengan kondisi yang sangat lelah, ia kembali ke dalam kapal. Ia pun merasa sangat frustasi, sedih, dan stres. Dan yang parahnya lagi, ternyata lubang yang sudah ia tambal sebelumnya pun bocor. Dan ia pun tahu bahwa kapal ini akan segera tenggelam. Dengan keadaan yang sangat kacau, kepala kakek malah terbentur tiang pondasi dan seketika itu pun ia pingsan. Saat terbangun, air yang tergenang tadi pun sudah semakin tinggi. Ia pun lalu mengambil perahu karet yang ada di lemarinya. Kemudian ia mempersiapkan perahu karet tersebut dan langsung melompat lalu berlindung. Pada hari kelima, dia terbangun dari tidurnya dan melihat kapalnya sudah setengah tenggelam. Ia pun menarik tali yang sudah ia kaitkan di kapalnya. Terlihat isi kapalnya sudah terendam air laut. Tanpa pikir panjang, si kakek langsung mengumpulkan cadangan makanan yang tersisa serta barang-barang yang sekiranya dibutuhkan untuk dibawa ke perahu karet. Saat sudah menjauh dari kapal, ia seperti lupa akan sesuatu. Ia pun langsung kembali lagi ke kapalnya dan mengambil sebuah kardus kecil. Sekalian si kakek mengobati lukanya dengan alkohol. Tidak lama kemudian ia sadar kapal ini akan segera tenggelam. Ia pun langsung keluar dari kapal dan pergi ke perahu karet. Dan akhirnya si kakek pun harus rela melihat kapal yang selama ini menemaninya tenggelam secara perlahan-lahan. Ia pun termenung dengan raut wajah yang sangat sedih. Asli nih parah, sedih banget nih Coh, serius. Kardus yang diambilnya tadi pun langsung dibuka dan ternyata isi kardus tersebut adalah sebuah kotak navigasi bintang beserta sebuah map. Si kakek yang sudah sangat lapar pun mengkonsumsi terlebih dahulu makanan yang ia bawa tadi. Pelan-pelan ia mencoba untuk memahami penggunaan alat navigasi tersebut. Kemudian ia terbangun dari tidurnya dan menyadari
bahwa perahu karetnya sudah tergenang air. Perahu karetnya mengalami bocor halus. Ia pun berusaha menambalnya menggunakan makanan bekas kaleng tadi, dan ia mencoba mengeluarkan air dari perahunya sedikit demi sedikit. Si kakek pun menyadari satu hal, bahwa ia akan menghadapi badai lagi, kali ini dengan perlengkapan yang seadanya saja. Ia berusaha bertahan dari serangan badai dan guncangan kuat pun harus ia hadapi. Ia hanya berlindung di perahu karet. Ia pun tahu bahwa ia sedang menghadapi kematian. Perahu karetnya pun harus terbalik akibat guncangan yang sangat kuat. Si kakek yang terjebak di dalam perahu mencoba keluar untuk mengembalikan perahu karetnya ke posisi normal. Ia bertahan sebisa mungkin di tengah badai hanya sendirian di samudera yang luas dan jauh dari daratan. Di hari ke-6, si kakek memompa kembali perahu karetnya. Ia juga menandai map miliknya dengan memperkirakan posisinya melalui navigasi bintang. Dalam kondisi lapar, ia langsung makan. Ia sadar makanan yang tersisa hanya sebatas 2 saset makanan dan hanya bisa menolong si kakek untuk bertahan 2 hari ke depan. Begitu juga dengan cadangan minuman, hanya terbatas 1 jerigen saja. Itu pun air laut yang sudah terkontaminasi dan tidak layak untuk diminum. Dan ia pun semakin frustasi, tidak ada harapan untuk selamat dari kesialan yang menimpanya ini. Ia merasa selama ini ia bertahan hanya untuk meratapi detik-detik kematiannya saja. Dalam kondisi yang sangat amat haus dan lapar ini, ia sadar akan sesuatu hal. Mungkin disinilah hidupnya sedang diuji. Ia pun memotong satu sisi dari jerigen tersebut, lalu ia mengambil bungkus plastik dan kaleng bekas dan diisi dengan air laut. Lalu ia pun membungkus jerigen tersebut menggunakan plastik dengan tujuan agar panasnya matahari membuat air tersebut jadi matang. Si kakek juga membuat pancingan ikan dengan peralatan seadanya. Tidak lama kemudian ia melihat sebuah kapal besar dari kejauhan. Ia pun langsung mengambil flare yang sudah ia bawa dan memberi sinyal bantuan. Namun kapal itu hanya lewat begitu saja. Dengan perasaan sedih dan putus asa, ia harus melihat satu-satunya bantuan yang ia temukan terlewatkan begitu saja. Ketika pancingnya bergerak, ia pun langsung menarik tali tersebut. Sialnya, ikan yang ia dapat malah dimakan ikan hiu. Malam pun tiba. Si kakek yang terbangun melihat kapal besar yang sedang lewat di hadapannya. Ia kembali memberi sinyal bantuan dengan menghabiskan 2 flare yang tersisa sekaligus. Namun tetap saja kapal tersebut hanya lewat begitu saja dan tidak sadar akan keberadaannya. Ia pun kembali putus asa dan merasa sudah tidak layak lagi untuk hidup. 2 kapal harapan yang lewat di depan matanya pun harus hilang begitu saja. Pada hari ke-7, dengan kondisi kakek yang sangat amat lemah sedang terbaring di perahu karetnya, ia kembali melacak keberadaan navigasi bintang dan menandai map yang ia punya, tapi yang terpikir di kepalanya hanyalah keputusasaan dan tidak ada harapan dan kehampaan. Saat sore hari, ia mengambil sebuah toples kaca, lalu ia pun merobek semua kertas dan menulis pesan terakhir. Karena tidak ada lagi yang bisa ia lakukan, lalu kertas itu pun dimasukkan ke dalam toples kaca dan ia membiarkan toples tersebut hanyut. Singkat cerita, si kakek terbangun dari tidurnya. Ia melihat ada sedikit cahaya dari kejauhan pada malam hari. Ia sadar bahwa cahaya itu berasal dari kapal, tapi sayangnya ia tidak memiliki flare lagi. Dan bagaimana caranya memberi sinyal bantuan? Kemudian dia pun nekat mengambil jerigen yang ia andalkan untuk minum. Lalu ia merobek-robek kertas dari buku panduan navigasinya. Ia bertarung kedua hal tersebut untuk memberi sinyal bantuan yang tidak pasti. Lalu ia pun mengambil korek api dan membakar kertas-kertas tersebut dengan harapan kapal yang lewat itu dapat melihat api tersebut.
Karena si kakek merasa kurang puas, akhirnya ia pun menambah lagi kertas-kertas agar apinya jauh lebih besar dan lebih tinggi. Namun api yang ia buat malah tidak terkendali dan membakar habis perahu karetnya. Ia pun panik karena satu-satunya tempat ia bertahan hidup harus hangus terbakar. Dan ia sadar ini adalah pertarungan hidup dan mati kapal terakhirnya. Dan akhirnya yang ia harapkan pun tidak kunjung datang. Si kakek pun pasrah dan menyerah dengan keadaan ini. Ia mencoba mengakhiri hidupnya dengan sengaja menenggelamkan diri ke dasar laut. Karena tidak ada harapan lagi untuk bisa bertahan hidup. Tidak ada bantuan, segala hal yang diandalkan sudah hilang. Dan akhirnya semakin dalam, si kakek pun tenggelam ke dasar laut. Namun keajaiban pun datang. Terlihat di permukaan ada kapal penyelamat yang mendekati perahu karet miliknya. Si kakek yang sedang menunggu detik-detik kematiannya pun untungnya masih tersadar dan mencoba kembali berenang ke atas. Pada akhirnya ia pun menggapai tangan penyelamat tersebut. Dan film pun tamat. Oke Jo, gimana film kali ini? Jujur ini termasuk salah satu film yang menurut aku paling sedih yang pernah aku ceritakan. Hikmah yang kita bisa ambil dari video ini adalah jangan menyerah. Oke Jo, film ini mengajarkan kita tentang hidup, bahwa jangan menyerah dengan keadaan. Seberat apapun, sesusah apapun kita, pasti ada jalan keluarnya. Dan dibalik semua itu pasti ada hikmahnya. Oke Jo, mungkin sampai di sini dulu videonya. Dan kalau ada kritik dan sarannya, tolong tinggalkan di kolom komentar. Semoga channel ini lebih bisa berkembang lagi untuk kedepannya. Oke Jo, terima kasih. Oke Jo Film pamit dan sampai ketemu di video selanjutnya. Jehud.